Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, thank you for attention today. Oke, good afternoon all. Oke, today we will discuss about verbs. Maybe mungkin pertemuan kemarin sudah bahas tentang verb, tapi ini mungkin penjelasan lebih lanjutnya tentang pertemuan kita yang kedua ini. Oke, saya harap mungkin masih ada ingat. Oke, langsung saja. Sebelum kita membahas verb, ini kita akan membahas to be dulu. To be, karena ada beda antara to be sama verb. Oke, kalau definisinya ini to be adalah ada, berarti ada atau adalah, artinya maksudnya. Tetapi dalam bahasa Indonesia biasanya to be tidak diterjemahkan. Misalnya I am a teacher. Kalau bahasa Indonesianya saya guru. Jarang kadang-kadang saya adalah seorang guru, jarang. Nah, ini to be-nya tergantung dari pronounnya. Kalau pronounnya kan ini kata gantinya. Ada I, you, they, we, she, he, it. Nah, kalau I to be-nya am untuk present sekarang ya. Kalau you are, they are, we are. Kemudian she is, he is, and it is. Nah, ini masa lalu, past tense. Nah, kalau past tense itu dia agak beda sedikit. To be-nya dibagi menjadi dua, ada was sama were. I pasangannya was. Nah, kalau you, they, we itu menggunakan were. Nah, terus she, it, to be-nya was. Oke, itu to be ya. Kapan sih menggunakan to be? Oke, nanti selanjutnya ada di slide selanjutnya. Nah, to be sebagai penghubung antara subjek dan predikat. Nah, biasanya subjeknya ini ada ini I, you sebagai kata gantinya. Kemudian type of predicate-nya ada 4 ini. Ada 4. Nah, pertama ada adjective, terus ada kata benda nouns, ada verb kata keterangan, terus ada continuous verb ing. Nah, kita bahas dulu yang adjective. Nah, ini yang predikat itu katanya ini happy, ini ada right yang saya bold hitam, saya italic juga, italic. And then ini contoh I am happy, pasangan I to be nya am. Nah, ini you are right, kamu benar, itu adjective. Adjective itu ini. Nah, predikatnya adjective. Happy kan kata sifat, handsome juga kata sifat, beautiful juga kata sifat. Nggak bisa kalau kita ngomong she beautiful, ya nggak bisa, harus ada she is beautiful. We are healthy, kami sehat, nggak bisa we healthy, harus ada diselipkan to be antara subjeknya sama kata sifatnya. Ini itu fungsi to be sebagai penghubung. Kalau Indonesia kan nggak ada. Saya gila, kan cuma 2 kata. Kalau bahasa Inggrisnya I am crazy, itu am to be nya. Crazy kata sifat. Nah, I was rich. Nah, ini oke. Kemudian ada, nah ini fungsi to be sebagai predikat dari kalimat atau kata benda. Ini kan kata benda teacher, student, singer, kata benda semua kalau dicek di kamus. Kalau heavy tadi kata sifat. Nah, ini I am a teacher. Nah, penghubung dia. Subjeknya I. Ini ada I was a teacher. Apa sih beda I am sama I was? Kalau ini past tense yang ini. I was a teacher. Saya dulu adalah guru. Kalau terjemah secara itu. Kemudian ini saya guru. Nah, kalau I was a teacher berarti dulu saya guru, sekarang saya udah gak guru lagi. Nah, itu maksudnya. Cuma di pas masa lalu. Kalau I am a teacher ya saya sekarang dan kemudian mungkin akan menjadi guru, tetap guru. Itu beda am sama was, mempengaruhi. Oke, next ada he is student. Nah, dia siswa. She is a singer, penyanyi. We are dance. Pokoknya kata benda semua, penghubung antara subjek dengan kata benda. Ini subjek semua yang di depannya ini. You, they, we, see, it, the dance. Nah, itu. Kemudian ada predikat kalimat dalam kata keterangan atau adverb. Adverb kata dia itu ini posisi ini. I am in the room, saya di ruangan. Saya di sekolah, I am in the school, I am at the school. Saya di kampus, I am at the campus. Nah, itu. Ketika menggunakan in atau but one, on, beside, ada at, itu mengetahui posisi maksudnya.
itu kata keterangannya. You are under the tree. Kamu di bawah pohon. Nah, harus ada to be antara penghubung subjeknya. Preposisi kata dia itu ini yang saya italic hitam-hitam ini, itu preposisi atau kata keterangan atau adverb. Nah itu. Kemudian ada predikat kata kerja sedang berlangsung. Sedang berlangsung itu kalau saya ini kan sedang apa? I am talking, I am teaching. Nah itu. Saya sedang ngomong, saya sedang belajar. Ini kata dia itu. I am reading a novel. Verb ing itu ini katanya. Menandakan sedang berlangsung itu verb kata dasar diubah menjadi ing. Nah itu, terus taruh to be. Tadi he is to be-nya is. He is sitting. Ini udah saya miringkan. Itu verb ing. We are studying. Kami sedang belajar. Itu maksud predikat kata kerja yang sedang berlangsung. Oke, misal kamu sekarang lagi ngapain? You are watching. Kata dasarnya kan watch. Kamu sedang menonton apa? Ya video ini yang saya buat ini. Oke, gitu. Not. Nah ini dalam kalimat negatif tinggal kita tambahkan not setelah to be. Nah, he is handsome. To be-nya kan is. Kalau dia tidak ganteng ditambah not aja. He is not. We are not at home. Nah itu. Nah, dalam kalimat tanya atau interrogatif tinggal dipindahkan, to be-nya pindah ke depan. Misalnya he is handsome, kalau dipindah ke depan nanya, is he handsome? Apakah dia tampan? Nah, we are at home. Terus nanya, are we at home? Apakah kita di rumah? Nah itu dibalik nih, to be-nya dipindah di depan subjek. Itu kalau nanya, tanyanya. Jawabnya, kalau is he handsome? Ya yes or no, antara dua. Are you crazy? Nah kan to be-nya di depan are you. Terus ada dalam kalimat negatif interrogatif. Kalimat tanya negatif. Nah kalimat tanya itu kan sama dengan ini tadi. Tinggal ditambah not setelah to be ini. Is not he handsome? Tidakkah dia tampan? Are not we at home? Tidakkah kita di rumah? Nah itu maksudnya. Oke, terus ini ada exercise-nya. Nah ini mungkin bisa dilihat exercise-nya. Nah ini today sekarang, yesterday. Kalau yesterday tadi kan ada were sama was. Nah itu maksudnya, ditaruh was atau were aja. Masa lalu kan, yesterday kemarin. Kalau today ya sekarang. Tadi ada am, ada are, ada is. Oke, I. Ini tinggal ditambah am. To be I kan am. I am a student. She to be-nya is. She is at home. You. Apa kalau sekarang you are bored? Kamu bosan. My friends. Nah ini pakai are atau is? My friends. Oke, ini pakai are. Kenapa are? Karena friends itu lebih dari satu. Sama dengan they. They kan to be-nya are. Nah berarti ini sama juga. Friends kan banyak. Friends are tired. My sister. My sister kan kata ganti dari she. To be dari she itu adalah is. Oke. Nih. I in Canberra last spring. Nah, ini last, tanda yang masa lalu biasanya ada last yesterday. Nah, to be I itu was kalau masa lalu. We to be-nya were. Tina kan tadi she menjadi was. She was at home. He was happy. We were. Ini pasangannya were. Kalau lupa bisa di back to slide sebelumnya. Nah, itu maksudnya. The next kita akan bahas verb. Nah ini mungkin saya mau cek dulu ini masih aktif nggak. Oke, masih berjalan. Oke. Nah ini regular sama irregular. Apa sih beda regular sama irregular? Coba lihat. Kalau irregular di sini perhatikan. Kalau regular, nah verb itu kan ada 3, ada verb 1, verb 2, verb 3. Oke, nanti saya jelaskan kapan menggunakan verb 1, kapan menggunakan verb 2, kapan menggunakan verb 3. Oke, regular itu stop, berhenti. Ini stop it sama. Itu masuk regular. Tinggal ditambah ed atau d. White it sama. Verb 2, verb 3. Clean it. Move. Tinggal ditambah d kan karena udah ada e-nya. Sama dengan close, tinggal ditambah d, close. Study. Nah, study dia agak beda. Y-nya diubah menjadi i ya. Studied. Kalau play it. Kok beda? Kok study sama play nggak diubah ini y-nya? Karena sebelum y ini kan ada vokal. Kalau study
sebelum Y ada konsonan huruf D kan, itu. Nah itu maksudnya regular, kata kerja beraturan kalau bahasa Indonesianya. Terus ada irregular. Nah irregular ini nggak beraturan, dia nggak bisa ditambah ed atau d. Nah verb satunya put, bisa juga dia sama, biasa juga dia berubah kayak ini. See, saw, seen. Go. Siapa? Pojok belakang kanan. Oke, sorry. Next, nah ini, nah put. Nah verb satunya see, saw, seen. Nah bisa berubah. Go, went, gone verb tiganya. Eat, ate, eaten. Drink, drank. Nah sing, sang, sleep, slept. Nggak nentu dia. Makanya yang enak ngapalinnya itu kita tinggal ngapal yang irregularnya aja, karena mereka sering berubah. Nah kalau dia nggak masuk kelompok irregular berarti dia regular, dia tinggal ditambah id verb 2 verb 3 nya. Nah ini selengkapnya yang regular, ini bisa langsung diklik. Nah nanti langsung di download, ada daftarnya verb 1 verb 2 verb 3 yang irregularnya. What? I'm busy. Nanti ya. Oke. Kan itu semua. Coba lihat, kan masuk semua. Oke, next itu ada verb 1. Kapan sih menggunakan verb 1? Oke. Yuk. Oke, terus ini ada verb 1. Ini tadi kan ada verb 1. Nah, verb 1 itu dinamakan simple form, bentuk basic, bentuk dasarnya dari kata kerja. Nah, ini bentuk dasar itu biasa ditemukan di dalam kamus. Nah, ini pasti ada di kamus kalau kalian cari. Misalnya study ya pasti ada. Tapi kalau ketika ditambah study, kalian nggak akan nemu study yang di kamus, kita nggak akan nemu. Nah, verb tidak memiliki aliran s, es, ed, dan ing. Next, nah ini rumus sih sebenarnya, nggak usah dihafalin sih. Tapi kalau mau hafalin juga nggak apa-apa. Nah, subjeknya kan ini, simple form verb 1-nya kan study. Objeknya ini kan in the evening atau keterangannya. Nah, ini biasanya kata dasarnya ini. Dia tanpa s, tanpa ed, tanpa ing. Nah, I study in the evening. They go to school. We read Shakespeare's novel this month. You clean the floor. Nah, clean kan tadi dasar itu verb 1. Kapan sih menggunakannya? Ya, present dia. Digunakan sekarang verb 1. Nah, ini ada simple form, ada verb 1, s sama es. Nah, ini simple form verb 1 diakhiri dengan s apabila diawali subjek he, she, it. Nah, ini. Nah, kalau subjeknya he atau she atau it, verb 1 itu ditambah s atau es ini. Kalau subjeknya I ini kan tanpa es ini, I go to school. Ya, ini berubah ketika subjeknya diubah menjadi he. He goes to school. Go berubah menjadi goes. Goes sering kita ngomong goes, padahal goes. We read. Nah, we juga nggak ditambahin s ketika subjeknya we. Ini sebenarnya agak membingungkan sih bahasa Inggris itu, ribet. Nah, itu ribetnya. We, ketika she diganti she subjeknya, read tadi kata dasar ditambah dengan s. Nah, itu you usually study English at 7 AM. Nah, ketika you kan nggak diganti studinya. Ketika he terus diganti studies. Nah, they kill a bird. Kok kill nggak berubah sih? Nggak ditambahin s? Karena they. Karena yang ditambah s sama s tadi kan ketika subjek he, she, it. Dia perempuan, dia laki-laki. Ketika it kills, sama kata benda, a bird. Kill berubah menjadi kills ketika bertemu subjeknya it, seperti di awal ini.
Oke, next this one, ini ada exercise-nya, tinggal ditambahi aja. Contoh nomor 1. Nah, Alan likes to play soccer. Kok ini bisa ada S-nya? Ini kan kata kerjanya like. Nah, itu maksudnya. Subjeknya Alan. Alan tadi kan dari kata he. Maka like itu tinggal ditambah S. Nah, itu maksudnya. Kemudian my son watch. Kenapa watch ditambah ES? Nah, ini karena udah ada E-nya, nggak perlu ditambah ES kan, tinggal ditambah S saja. My son, son ini kan kata ganti dari she atau he. He kan son, anak laki-laki. Rita do. Rita dari kata she berubah menjadi does. Not like cafe. Nah, ini maksudnya ada kolom, apa maksudnya bahasa Inggris ini? Maksudnya tanpa ditambahi S atau ES. Nah, monkeys climb. Kok nggak ada S-nya? Karena monkeys ini kan jamak dari kata day. Nah, berarti climb, kata kerja climb nggak perlu ditambah S. Oke, ini kalimat tanya, sorry, it's still difficult. Then Yuki ditambah S nggak? Ya tambah, go ditambah menjadi ES. Tina get, berarti tambah S sedikit. Nah, ini kayak gini contoh. Oke, begitu saja. Ini Tina and Pat get ditambahin S nggak? Enggak, karena ada 2 orang subjeknya, Tina dan Pat. Berarti get-nya tetap seperti ini tanpa ditambahi ES atau S. Oke, nah ini ada simple past. Nah, ini ada verb 2 tadi. Kalau verb 1 makan, eat, verb 2-nya eat, verb 3-nya eaten. Ini kita gunakan verb 2. Ketika menyatakan kalimat kejadian di masa lampau, past. Nah, itu huruf-hurufnya ini subjek, simple form, sama objek. Nah, ini she. Kok bisa jadi ate breakfast this morning? Masa lalu. Dia makan oatmeal. Ini snack, apa ini ya? Oatmeal itu ya bubur jagung itu. Bubur oatmeal. Gandum kayaknya. Oke, milk. Nah, itu di pagi hari. Tadi dia makannya. Sekarang udah nggak makan lagi itu. Kata dasarnya kan eat. Ini ate. Nah, dibaca ya. Eaten nanti bab 3-nya. I spoke. Bab 1-nya apa? Speak kalau kalian lihat daftarnya. To my thesis supervisor an hour ago. Sejam yang lalu. My brother play. Play bab 2-nya jadi played. Nah, itu benar. Sama ini, my best friend help. Kata dasarnya ditambah id karena past tense. Jadi help. Ini exercise-nya ini tinggal diubah. Fill in the sentence with the correct form. Tinggal diubah. Moms wash, bab 2-nya tadi apa? Washed up. Kalau the maid, make. Bab 2 ini kan irregular. Nah, tadi kalau tidak ada di kolom irregular, berarti kata dasarnya tinggal diubah menjadi ditambah ed atau d. Nah, kalau make kan irregular, kalau kalian lihat di tabelnya. Made. Jadi di sini tinggal di made. It rain. Coba lihat di tabelnya ada nggak rain? Di tabel irregular nggak ada. Kalau nggak ada berarti dia regular, berarti rain tinggal ditambah ed, rain. The boys fight, bab 1-nya. Bab 2 fight, folk. Nah, itu. Kalau tell, bab sama. Bab 1, bab 2-nya apa? Tell, told. Kalau lihat di tabelnya. Tabelnya nanti saya kirim. Bisa atau di-download di slide sebelumnya tadi. Langsung di-download aja. Ini exercise, kemudian ini past participle-nya. Nah, kapan sih past participle atau menggunakan kata kerja ketiga? Kalau kata kerja pertama makan, eat. Kata kerja keduanya ate. Bacanya ya, tulisannya ieta, eat, ate, sama eaten. Nah, itu. My little sister has eaten her lunch. Apa sih maksud past participle ini? Kalau kita bahasa simpelnya itu sudah. Nah, adik perempuan saya, has diartikan sudah makan siangnya. Nah, itu maksudnya. We have already finished. Kami sudah baru saja selesai belajar bahasa Inggris. She has drunk. Nah, ini bukan diterjemahkan kayak I have a car, saya punya mobil, enggak. Tapi diartikan sudah. Dia sudah minum segelas kopi. Bab 1 dari drunk itu drink, drank. Nah, itu. Sama aja ini, past perfect. Nah, itu. Ketika ketemu have, has, sama had, pasti dia berubah kata kerjanya menjadi kata kerja ketiga. Itu
itu maksudnya kapan lagi sih menggunakan kata kerja ketiga? Ketika kalimatnya dipasifkan. Kalau kalimat pasif, kalau kalimat aktif, saya menendang bola. Kalau kalimat pasifnya, bola ditendang oleh saya. Nah, ini maksudnya. Ini fried rice, nasi goreng, is eaten, dimakan oleh Gembul pagi tadi. Eaten, verb satunya eat, verb duanya verb tiganya eaten. Nah, itu. Nah, she is loved by me at the first sight. Ini love nih, love. Love termasuk regular, tinggal ditambah D berarti. She is loved, dia dicintai oleh saya pada pandangan pertama. I was called every day by her. Saya dipanggil setiap hari oleh dia. Saya dipanggil kan. Kalau aktifnya saya memanggil, dia memanggil saya. Nah, ini diubah. I was sent a message. Saya dikirim pesan olehnya sekitar jam 9 malam. Nah, itu penggunaan verb 3 tadi. Nah, exercise-nya ini, nah tinggal kalian dirubah aja, tinggal lihat tabel, terus apakah masuk kolom irregular atau regularnya. Nah, itu no one could have no. Ini regular atau regular sih? Oke, mungkin karena sudah lihat, mungkin nggak usah perlu lihat tabel kalau ya kan. Oke, now itu masuk irregular. Verb 2-nya apa? Noun. Verb 3-nya noun. Noun tulisannya. Boleh dicek nanti di tabelnya. Kalau think, verb 3-nya apa sih? Coba lihat, nah di sini sebelum kata kerjanya ditaruh have, ada has nanti. Nah, itu pasti dia berubah kayak gitu. Oke, saya kira itu dulu. Nah, bagi yang masih bingung juga, nanti boleh dilihat atau ditanya di kolom komentar, atau ditaruh pertanyaannya apa sih, misal di WA apa. Nah, tinggal nanti saya jawab. Oke, thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.